Bagaimana seseorang anak itu bisa menjadi indah di mata, perhiasan atau penyejuk hati. Dan juga anak menjadi ujian bagi orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan karena kita dalam memulai aktivitas di awal tahun ini, kita berharap di tahun 2022 akan memiliki harapan yang baik ke depannya. Setelah evaluasi di 2021, kesulitan yang kita hadapi di 2021, tantangan yang kita hadapi di 2021, di 2022 menjadi modal kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi ke depannya. Ya, mudah-mudahan insya Allah pada pagi hari ini tetap dengan optimis. Kita juga yakin bahwa insya Allah hari ini pun akan berjalan dengan baik. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini seperti biasa kita akan mengangkat tema yang dekat dengan keseharian ya. Dan tentunya sebelum saya bicara mengenai tema kita, hadir juga yang paling penting di sini bersama-sama dengan kita guru kita Ustadz Danun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz menghadapi 2022 ini? Saya tidak pernah punya pikiran menghadapi, Mas, jalanin aja. Karena tahun itu bagi saya bukan sesuatu yang istimewa ya. Iya. Menurut saya aja, kalau saya salah minta maaf sih. Masya Allah, tapi yang penting itu bagaimana diri kita itu bisa meningkatkan iman pada Allah Ta'ala aja kalau saya. Bagaimana diri kita bisa meningkatkan keimanan pada Allah setiap saat kepada Allah Ta'ala. Karena kita nggak tahu kapan kita akan menemui ajal. Nggak pernah berpikir malahan saya. Iya. Imannya aja ditingkatkan tiap menit gitu aja. Siap. Ajal mah urusan Allah. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ustadz knowledge-nya pagi hari ini. Dan hadir juga bersama kita Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada. Gimana Ustadz? Fresh banget ini? Alhamdulillah. Senang banget bisa dikasih kesempatan ya Ustadz ketemu dengan tahun 2022. Iya, betul. Tentu doa kita juga sama, semoga tahun ini better than before ya. Lebih baik daripada sebelumnya. Tadi guru kita berpesan, udah tingkatin iman aja, banyakin amal soleh aja. Gitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ya pemirsa juga yang di rumah terus imannya meningkat, amal solehnya bertambah. Masya Allah. Amin ya Allah. Baik. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai anak ini, khususnya buat pasangan suami istri yang sudah dititipi amanah anak, ya kan. Anak itu adalah titipan, tapi dalam beberapa ayat dalam Al-Quran juga disebut sebagai ujian atau cobaan. Kadang orang tua ada yang merasa bangga dengan anaknya, seringkali ya, bangga dengan prestasi anak-anaknya, tapi juga di satu sisi ada juga orang tua yang diuji dengan kelakuan anaknya. Orang tua sudah mendidik dari kecil, ikut di dalam pengajian misalnya, atau juga mungkin sudah membawanya ke tempat pendidikan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Tapi kenapa ya? Kok susah misalnya, sulit sekali buat diatur. Atau tantangannya untuk anak ini luar biasa. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas dengan tema jaga anak agar tidak terjerumus pergaulan yang salah. Untuk kesempatan pertama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Hilman. Silakan Ustaz. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita muliakan Ustadz Danu, Uda David, dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Tema kita pagi ini bagus sekali. Jaga anak agar tak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Anak itu anugerah yang sangat indah yang Allah berikan kepada setiap rumah tangga atau keluarga ya.
Dan kita juga pasti berharap ya ketika seseorang menikah, yang ditunggu pertama kali adalah hadirnya seorang anak. Di dalam Al-Quran, anak itu berpotensi memiliki beberapa posisi bagi keluarganya. Yang pertama, seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi keluarganya. Ya. Yang kedua, seorang anak bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Orang tua yang sedang punya kegelisahan di luar rumah, saat dia pulang ke rumah lihat anaknya biasanya hilang kegelisahannya. Ya. Tapi yang ketiga dan yang keempat ini na'udzubillahi min dzalik. Seorang anak bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Jadi ujian bagi orang tuanya. Dan yang keempat, seorang anak bisa menjadi musuh bahkan. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa menjadi musuh. Dua yang pertama perhiasan dan penyejuk hati. Dua yang tiga empat bicara tentang ujian dan musuh. Kalau ditanya tentu kita inginnya anak kita masuk kategori yang 1 dan 2 gitu ya. Yang perhiasan dan juga qurrata a'yun. Nah ini semua bisa terjadi ketika anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu tidak bisa lahir begitu saja gitu ya. Tidak bisa tumbuh begitu saja. Mereka butuh pendidikan dan proses. Nah siapa yang punya peran penting? Orang tuanya. Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah gitu. Fa abawahi, anak orang tuanya lah yang membuat dia, mohon maaf, Yahudi, Nasrani, Majusi gitu. Jadi orang tua ini sangat penting menghadirkan keteladanan terutama kepada anaknya. Maka sebenarnya kalau ada pertanyaan apa sih tugas orang tua itu? Pasti kita menjawab mendidik anak gitu ya, membesarkan anak, menyekolahkan anak. Itu benar. Tapi ada yang lupa satu kalimat. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Jadi sebenarnya tugas orang tua itu sebelum didik anak, didik diri. Sebelum solehkan anak, solehkan diri. Karena keteladanan orang tua yang dihadirkan kepada anaknya itu akan mengantarkan kebaikan juga kepada anaknya. Begitupun sebaliknya, jika orang tua tidak mengajarkan sesuatu yang baik, tidak mencontohkan sesuatu yang baik kepada anaknya, maka boleh jadi anaknya mendapatkan sesuatu juga yang buruk dalam hidupnya. Maka hari ini yang diberikan amanah jadi orang tua, teruslah belajar jadi orang tua. Karena jadi orang tua itu kan sekolah yang paling lama ya Ustaz. Kalau sekolah yang paling lama berarti belajarnya juga lama. Kalau belajarnya lama berarti juga ujiannya juga banyak. Ya. Maka hadirkan keteladanan, berikan contoh yang baik, dan yang paling luar biasa, doakan anak kita. Kemampuan kita ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka doakan anak kita, karena doa orang tua bagi anaknya adalah doa yang sangat mustajab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Hilman. Kita sudah diingatkan tadi bahwa anak itu bisa menjadi fitnah dan juga bisa menjadi musuh. Nah, ini yang menjadi tema kita nih. Harus menjaga anak agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Karena kalau udah pergaulannya salah, nanti yang kedua terakhir ini nih bisa jadi masuk ke sana. Tapi na'udzubillah min dzalik. Baik, kita dengarkan kajian selanjutnya dari Ustaz Danu. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Syafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita sangat bagus sekali. Saya hanya melanjutkan dari Ustadz Hilman yang tadi sebenarnya sudah sangat bagus, senang sekali. Jadi intinya adalah bagaimana seseorang anak itu bisa menjadi indah di mata, perhiasan atau penyejuk hati. Dan juga anak menjadi ujian bagi orang tuanya.
kalimat-kalimat penyejuk hati kemudian menjadi sesuatu yang menyenangkan dan ujian bagi orang tuanya. Ini memang diawali dari ku anfusakum. Jagalah dirimu. Nah, betul. Pada waktu menjaga diri, kalau kita sudah mulai dewasa, anak-anak udah gede-gede, saya akan mengevaluasi. Kita harus berevaluasi, mengevaluasi. Jadi bagaimana anak yang saat ini itu susah dinasehatin? Itu diawali dari dulu, insya Allah bagaimana kita dengan orang tua, apakah kita hormat dengan orang tua, kita itu selalu melawan orang tua dan sebagainya. Ingat, malaikat atid dari kita itu mencatat, kemudian pada saat kita itu umpamanya seorang manusia itu menikah, Allah tetap punya catatan bahwa dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Nah, pada saat dia itu menikah, diizinkan oleh Allah Ta'ala punya anak, kesalahan-kesalahan orang tua itu dititipkan oleh Allah Ta'ala melalui anaknya. Dititipkan. Makanya itu menjadi ujian. Kebaikan orang tuanya, kalau dulu dia itu baik dengan orang tuanya, tetap ada catatan dari malaikat raqib. Pada saat dia punya anak, dititipkan kebaikan anak tersebut oleh Allah melalui anak tersebut. Jadi mohon maaf, jadi kebaikan orang tua itu dititipkan melalui anak. Sehingga menjadi penyejuk hati, seperti menyenangkan hati. Tapi ingat, yang menyejukkan hati, yang menjadi ujian atau nakal ini semuanya ujian bagi orang tua. Kalau anaknya baik, kalau baik terus, biasanya bagaimana? Si orang tua diuji berikutnya. Saya melanjutkan Ustadz Hilman tadi. Ujian itu terus-menerus. Kenapa? Pada saat anak kita itu pintar, rajin, ibadahnya bagus, kelihatan soleh di mata kita ya. Itu menguji apakah kita bangga dengan anak kita, apakah kita ada ujub, ada riya. Itu ujian sebenarnya. Nah ini sama. Jadi kita setelah punya anak soleh itu bukan selesai, berhenti. Nah ujian itu terus. Nah inilah cara Allah mengingatkan. Wa ma sabakum min musibatin fabima kasabat saydikum. Semuanya. Makanya diceritakan ujian itu ada yang kelaparan, ada yang kehilangan jiwa, ada yang buah-buahan, wasamarat, ya. Buah-buahan itu hasil. Bisa aja itu anak, itu hasil dari kita. Kemudian hasilnya dari anak itu apalagi diuji dengan macam-macam lagi dari sisi anak. Sampai kapan? Nah disinilah sebenarnya Allah itu akan selalu hadir dalam segala kegiatan kita. Hadir melalui anak yang menguji kita. Ada anak kita yang baik, kemudian ada anak yang kurang baik, kita memilih yang baik. Yang kurang baik disingkir-singkirin. Suatu ketika kalau udah dewasa semua, udah menikah, yang baik itu berbalik. Karena apa? Berbalik. Kok bisa berbalik? Karena dulunya si orang tuanya sombong anaknya itu baik. Sehingga lupa. Sehingga pada saat anaknya berbalik, dapat pasangan yang bisa mencengkeram pasangannya ke orang tuanya itu juga menjadikan sakit hati. Akhirnya anak yang dulunya disingkir-singkirin, inilah yang menolong orang tuanya. Banyak kasus seperti itu, sangat banyak sekali. Kita mau milih yang mana? Semua kehidupan di dunia ini ujian. Salah satu ujian dari ribuan ujian itu adalah anak kita. Anak kita yang satu aja itu mengujinya tiap tahun aja beda-beda. Ayolah kita dekat pada Allah Ta'ala. Jangan lupa kalau Allah memberikan suatu kenyamanan kepada anak, suatu yang mengenakan, jangan lupa. Bisa aja kita bisa sombong di titik itu. Jangan lupa juga anak yang pada saat itu menjengkelkan, kita benci, nggak taunya dia yang menolong. Kalau itu sudah seperti itu, biasanya orang tua itu malu mengakui. Ayolah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau memang ada anak yang tidak atau kurang baik, ayo kita evaluasi. Dulu kita bagaimana? Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan kajian dari guru-guru kita yang mulia Ustadz Danu dan juga Ustadz Hilman yang pagi hari ini memberikan pencerahan kepada kita yang kembali menyadarkan kepada kita hakikat anak, bahwa anak itu pertama sebenarnya anak ini titipan kepada kita. Yang kedua,
anak ini selain dititipkan, ini bisa menjadi. Bisa menjadi tadi, qurrata ayun. Bisa menjadi musuh juga. Ya. Artinya tergantung bagaimana kita bersikap. Saya ingat ada salah satu ungkapan gitu. Bahwa kita akan selalu diuji dengan yang kita cintai. Ya. Cinta berlebihan. Cinta, terutama yang berhubungan dengan dunia. Dengan harta kita akan diuji dengan harta. Dengan istri kita akan diuji dengan istri. Dengan anak kita akan diuji dengan anak. Masya Allah. Jadi kecintaan yang paling sempurna seharusnya kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Nah, kembali lagi kita diingatkan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Baik, pemirsa, pada pagi hari ini dengan tema kita yaitu bagaimana caranya kita agar bisa mendidik anak kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.